saya Ibu Tri Mulyana, biasa dipanggil Ibu Yana. Saat ini saya menjabat sebagai pimpinan cabang Pegadaian Cimahi. Jadi memang adanya Gadai Space ini yang benar-benar sudah hampir 2 tahun di sini kami maksimalkan gitu ya. Awalnya ini adalah pintu masuk kami untuk calon nasabah. Kalau untuk kepegadaian masih ada framing malu. Jadi dengan adanya Gadai Space, Gadai Store yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, lingkungan setempat, dan animonya luar biasa di sini gitu ya, dan menjadi pilot pertama gitu di Indonesia. Ini alhamdulillahnya mengkontribusi dengan adanya Gadai Space itu sebagai salah satu pintu masuk calon nasabah kami. Jadi untuk nasabah sendiri yang tadinya malu terframing ke pegadaian, sekarang dengan menggunakan event di Gadai Space atau pembelian di Gadai Store, dia mulai satu persatu cari tahu tentang pegadaian. Alhamdulillahnya setiap event di Gadai Space itu kami ada di situ ruang kendali kami. Artinya kami juga ikut berpartisipasi dalam literasi, dilibatkan. Nah dari literasi itu kami ada 30 menit setengah jam untuk memberikan produk-produk pegadaian atau mengenalkan tentang produk pegadaian. Salah satunya kita juga bentuk Gadai Experience. Nah di mana nanti nasabahnya itu bisa untuk menjajal atau paling enggak tahu sedikit tentang produk Gadai itu seperti apa sih stepnya gitu. Jadi yang tidak tahu jadi tahu tentang produk Gadainya ya. Setelah mereka tahu untuk Gadai Experience, lalu mereka akan mencari tahu lagi, oh ternyata pegadaian itu nggak hanya untuk Gadai aja ya, masih banyak peluangnya terbuka. Jadi kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu, kemudian yang dari komunitas ke komunitas, dari mulut ke mulut, orang akhirnya tahu. Oh di pegadaian itu tidak sekedar untuk Gadai saja, Gadai tok. Jadi peluang dengan adanya literasi di event tersebut yang melibatkan kami produk pegadaian untuk dijelaskan di situ, itu membuat kenaikan yang signifikan untuk pengenalan dari nasabah. Ya, salah satunya emas. Animo masyarakatnya ini 2025 begitu besar dengan emas itu. Sekarang tahu tentang emas, melek emas. Jadi untuk tabungan emas sama cicil emasnya juga kami dapat dari literasi tersebut. Jadi dengan adanya edukasi baru gitu, mereka jadi lebih selektif memilih gitu. Salah satunya kemarin kita kolaborasi juga pegadaian dengan Gadai Space di acara UMKM Tangguh Bersama Pegadaian. Nah, di situ semua dikupas tuntas tentang investasi. Nah, banyak sekali UMKM kita yang memang dia dapat cuan tapi belum tahu dikemanakan, atau investasinya masih yang konvensional gitu ya. Jadi belum tahu ternyata untuk mencicil emas seperti ini, tabungan emas seperti ini. Jadi kemarin alhamdulillahnya Mbak Astrid, kami closing sekitar 300 gram dari acara UMKM kemarin, Tangguh Bersama Pegadaian, dan juga itu salah satunya kolaborasi yang cukup signifikan bisa kami adakan kembali nantinya ya, karena melihat animo masyarakat dan juga belum terbukanya untuk investasi emas. Salah satunya itu ya Mbak Astrid, kalau Gadai biasa, memang untuk anak mudanya memang belum terdorong. Saya rasa sekitar 80% tuh masih ibu-ibu yang datang ke sana. Tapi dengan kita adanya di Gadai Space ini, kita juga punya UMKM pengusaha-pengusaha muda kan Mbak Astrid di sini, yang memang produknya bisa kita tampilkan di sini di Gadai Store. Nah itu salah satunya yang mendorong kenapa Pegadaian Cimahi ini bisa satu step di antara cabang yang lain, karena dari
pemantiknya atau Gadis Space ini sebagai magnetnya. Ketika mereka menggunakan event dengan komunitas dan mereka terbentuk edukasi tentang produk Pegadaian gitu, mereka jadi awareness-nya tinggi. Pengusaha UMKM yang di Gadis Store yang produknya ditaruh di sini juga, mereka juga menjadi awareness-nya, oh ya Pegadaian bukan cuma sekedar gadai tok ya, jadi Pegadaian juga sama-sama kita membentuk naik kelas bersama gitu ya, dengan adanya Gadis Store dan Gadis Space ini. Kalau di Gadis Space ini kan rata-rata dia komunitas, which is kalau komunitas itu biasanya kalau satu make produk Pegadaian, biasanya dia ngikut, enaknya gitu. Gadis Space sendiri karena 80% komunitas, jadi gampang untuk interaksinya, testimoninya gitu. Jadi pendekatannya itu approaching-nya lebih enak, lebih bagus ya. Untuk Gadis Space dan kantor Pegadaian sendiri, memang awalnya kan belum sinkron gitu ya. Nah, setelah saya selidiki, saya lihat lagi, oh ternyata komunikasi itulah yang memang sebenarnya harus diciptakan. Nah, harusnya kolaborasi di antara Gadis Space dan Pegadaian itu yang sangat penting. Contohnya saya butuh yang namanya nasabah baru gitu. Saya butuh yang namanya closingan sekitar berapa ratus gram untuk bulan ini. Atau saya butuh target saya nih sekitar 4.000 nasabah di tahun ini. Jadi kalau seandainya komunikasi itu dilakukan dengan efektif dan optimal, saya rasa itu sebagai saat ini juga sebagai support system yang bagus. Nah sekarang saya kerasa nih dari perjalanan 2 tahun ini, 1 tahun terakhir nih yang dibilang cukup optimal. Karena kalau 1 tahun terakhir kayaknya kita baru meraba-raba ya untuk Gadis Space dan Pegadaian sendiri. Karena Pegadaian sendiri cabang nggak tahu nih yang mana yang harus kontribusi apa yang dari Gadis Space. Sedangkan Gadis Space nggak tahu nih kebutuhan dari kantor Pegadaian apa. Jadi itu mudah-mudahan kedepannya harapannya bisa bertambah dengan balik lagi support sistemnya. Jadi komunikasi yang lancar, yang efektif antar kedua pihak, jadi saling sinkronisasi jadinya. Ruang kolaborasi yang nyaman dan fasilitas yang memadai untuk Gadis Space sendiri.